banjir, kemudian tata ruang, dan kemacetan lalu lintas. Penyelesaiannya sudah berapa persen? Jakarta menjadi urutan nomor 1 kota polusi udaranya. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, kenapa ada penghapusan ini, Pak? Warga Kampung Bayam justru tidak dapat menempati hunian Kampung Susun Bayam. Mengapa demikian? Membangun Jakarta penuh dengan tentunya kompleksitas. Awal dari sebuah program dibuat, lihat kemampuan APBD DKI Jakarta 5-6 tahun ke depan. Gubernur yang seperti apa idealnya untuk memimpin Jakarta nanti? Kota Jakarta selalu menjadi magnet yang kuat bagi kaum urban untuk mengadu nasib. Di hari jadinya yang ke-497, Jakarta akan melepas statusnya sebagai ibu kota negara. Jakarta akan didorong sebagai kota global dengan berjuta pesona. Ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan apabila Jakarta ingin menjadi kota global dengan berjuta pesona. Mulai dari kemacetan lalu lintas, polusi udara, banjir, hingga ketersediaan air bersih. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, saya akan berbincang dengan PJ Gubernur Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Apa kabar, Mbak? Kabar baik. Baik. Pak, ini di hari jadi Kota Jakarta ke-497, sebuah kehormatan bagi kita Metro TV untuk bisa berbincang langsung dengan PJ Gubernur Jakarta, Pak Heru Budi Hartono. Pak Heru, kalau berbicara soal tema yang diusung dalam perayaan HUT Jakarta ke-497 ini adalah Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Kenapa tema ini yang diusung? Apa maknanya sebetulnya, Pak? Pertama, saya sampaikan angka 497 dan Jakarta Kota Global Berjuta Pesona itu adalah hasil inspirasi masyarakat. Itu dijadikan bagian dari sebuah beatifikasi ataupun kelompok-kelompok tertentu yang bisa menyampaikan ini dan disaring oleh independen dan kalimatnya menjadi Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Artinya menuju kota global adalah Jakarta siap untuk bersaing di posisi pariwisata, di posisi transportasi, dan seterusnya. Berjuta pesona adalah endingnya Jakarta itu harus mempersona untuk menarik para wisatawan, menarik turis dalam negeri, dan juga masyarakat bisa hidup dengan tenang. Itu intinya. Oke. Nah, bicara soal kemeriahan nih Pak. Jadi dalam perayaan HUT Jakarta ke-497 ini apa saja rangkaian acara yang digelar? Yang pertama kan tentunya kita kemarin bulan Mei sudah membuka diskon untuk para masyarakat yang mau membeli di tempat-tempat tertentu, mall dan yang lain, baik itu produksi UMKM maupun lain-lainnya, itu diawali dengan diskon dari seluruh penjuru mall di Jakarta. Ditugaskan menjadi PJ Gubernur Jakarta sejak 17 Oktober 2022, Heru Budi Hartono bukanlah orang baru di pemerintahan Kota Jakarta. Sosoknya sudah malang melintang mengisi jabatan di Pemprov Jakarta. Mulai dari staf khusus Wali Kota Jakarta Utara hingga Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Jakarta. Tak hanya itu, ia juga mengemban jabatan sebagai Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Pak Heru, Jakarta akan melepas statusnya sebagai ibu kota negara dan akan berubah nama dari DKI menjadi daerah khusus Jakarta. Nah, dengan adanya perubahan nama kemudian status ini, Jakarta mengusung menjadi Jakarta kota global begitu ya, dan berjuta pesona. Tapi tentu ada banyak PR, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dengan mewujudkan menjadi kota global itu. Apa yang ingin dilakukan, Pak? Strategi untuk mewujudkan sebagai kota global ini? Yang pertama, Undang-Undang DKJ Daerah Khusus Jakarta sudah terbit. Itu sudah undang-undang disahkan? Ya sudah disahkan. Undang-Undang Nomor 2 2024. Tentunya ke depan
itu harus secara terus-menerus membenah diri. Nah, sampai hari ini sebenarnya Jakarta itu masih daerah khusus ibu kota. Tinggal menunggu nanti sahnya itu diperpres, kepres atau papres saya lupa. Nah, kalau kota global itu adalah kita harus menyandingkan kota-kota di dunia yang lainnya. Peringkat itu kita harus kejar. Yang saat ini peringkat itu masih 72. Apa yang harus menuju ke sana? Tentunya kan kota global apa? Turunannya. Turunannya harus pertama misalnya kenyamanan masyarakat tinggal di Jakarta. Transportasi yang terus tumbuh dan berkembang. Ya. Transportasi tumbuh terus berkembang. Yang ketiga, misalnya contohnya sekolah-sekolah internasional harus ada. Rumah sakit bertaraf internasional harus ada. Nah, begitu juga misalnya di bidang kebudayaan. Kebudayaan itu event-event harus ada. Di bidang pariwisata. Nah, pembangunan ekonomi juga dihitung. Event tahunan, kegiatan yang besar itu dihitung. Semuanya dihitung untuk mendapatkan peringkat Jakarta yang hari ini 74. Tentunya nanti naik. Naik itu kalau naik nilainya lebih rendah. Nomor 1 dan seterusnya. Mungkin kita bisa dapat peringkat 50. Nah, seperti itu. Masih banyak PR. Saya tidak mungkin dalam kurun waktu 1,5 tahun, hampir nanti Oktober 2 tahun membenahi semua ini. Gitu ya. Kita awali dari hampir 2 tahun yang lalu lah ketika Bapak ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo menjadi PJ Gubernur Jakarta. Kemudian Pak Heru mengatakan dalam sebuah kesempatan konferensi pers bahwa ada 3 hal yang ditugaskan oleh Pak Jokowi dituntaskan di Jakarta. Soal penanganan banjir, kemudian tata ruang, dan kemacetan lalu lintas. Sudah berapa persen sejauh ini Pak? Hampir 2 tahun. Penyelesaiannya sudah berapa persen? Yang pertama, banjir. Banjir itu proyek dari pemerintah pusat saya sudah lunaskan. Ya. Sodetan Kali Ciliwung, pelebaran Kali Ciliwung, salah Rawajati, ya ada 2 titik rawan di DKI Jakarta, di Jakarta Timur 1, Jakarta Selatan 1, Rawajati sudah selesai pembayarannya. Nah itu dalam kurun waktu 1 tahun, Januari, 1 tahun 3 bulan, semua kami sudah bisa menyelesaikan. Tinggal sekarang fisiknya dilebarkan dan diturap. Nah berikutnya juga terkait dengan banjir, rumah pompa sudah jadi. Kan? Sekarang DKI apa? DKI akan membenahi, menambah situ, waduk, embung, dan lain-lain. Itu kita perbanyak. Ya. Nah, berikutnya tadi, transportasi. Transportasi sedang berlangsung namanya LRT. Dari Kelapa Gading menuju Manggarai. Harapan saya nanti dari Manggarai menuju Duku Atas. Sedang proses. Semuanya kan proses perlu waktu. Nah, begitu juga transportasi MRT. MRT itu harus selesai, deponya harus ada, ya kan? Nah, ini kebijakan-kebijakan ini kita sudah secara administrasi berjalan terus. Deponya nanti terakhir ada di Ancol. Mudah-mudahan ini tetap berjalan. Begitu juga. Tapi sejauh ini on track, Pak? On track. Nah, begitu juga nanti di tahun ini ada tambahan juga jalur MRT mulai dari Jakarta Timur menuju ke arah sekitar Jakarta Barat, menuju nanti BSD, seterusnya, Banten, dan seterusnya. Nah ini kan butuh waktu dan butuh komitmen dan harus diteruskan karena untuk masyarakat. Dan anggaran multi-years juga tentunya. Nah, terus juga terkait juga tadi transportasi, masih transportasi, kami DKI menambah armada transportasi Transjakarta. Tadi mengenai tata ruang. Perencanaan tata ruang tentunya bersama dengan Bappenas. Bappenas menata tata ruang baik itu di perbatasan antara wilayah Depok, Bekasi, Bogor. Termasuk juga transportasi. Tata ruang termasuk transportasi. Keinginan saya transportasi itu harus sampai ke Bogor. Transportasi MRT itu harus sampai Bekasi. Bekasi harus sampai ke BSD dan seterusnya. Nah, ini namanya di dalam Undang-Undang Nomor 2 2024 aglomerasi. Jadi sistem perencanaan itu harus sudah komplit sampai kota-kota sekitar Jakarta. Nah, ini sudah dilaksanakan semua. Anies Baswedan, beliau yang membangun gedung JIS itu.
saya terima kasih. Namun setelah rampung, warga Kampung Bayam justru tidak dapat menempati hunian Kampung Susun Bayam. Mengapa demikian, Pak? Bukannya Bapak tinggal kasihkan saja kuncinya kepada mereka? Toh memang awalnya dibangun untuk mereka. Pak Heru, berdasarkan halaman Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU KLHK, awal Juni kemarin indeks polusi Jakarta mencapai 128 atau tidak sehat. Jakarta menjadi urutan nomor 1 kota yang paling tinggi tingkat polusi udaranya. Apa yang dilakukan untuk bisa menurunkan indeks polusi udara ini? Terlebih, saya ingatkan lagi nih Pak, pada setelah libur panjang, indeks polusi kita justru tinggi lagi. Kalau dikatakan pada saat hari biasa, mungkin agak make sense karena kan banyak kendaraan bermotor lalu lalang gitu ya, aktivitas bekerja pada mana biasanya. Ini pada saat libur Idul Adha, kemudian polusi udaranya juga tinggi. Jadi penyebabnya apa sebetulnya Pak? Gini, ada kalimat di medsos juga. Dulu nggak macet, sekarang ada PJ Gubernur jadi macet. Dulu nggak polusi, sekarang ada PJ Gubernur jadi polusi. Kita lihat. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun COVID. Ya semua aktivitas juga dikurangi dan daerah harus disterilisasi dan seterusnya. Nah sekarang sudah ekonomi bergerak. Maka segala penjuru kendaraan masuk ke Jakarta dan melintas. DKI Jakarta dalam menangani polusi tidak bisa berdiri sendiri, tapi sekuat dan semampu kami usahakan. Polusi itu tidak terhindarkan di ibu kota. Ya. Akar masalahnya selain kendaraan bermotor, ya, tadi saya apakah sampaikan. Karena limbah pabrik dan sebagainya, pembangkit tenaga listrik? Ya mungkin saja itu di ujung jauh dari Jakarta kan. Nah, tapi kan itu sekali lagi kontroversi. Katanya itu sudah tidak digunakan dan seterusnya. Ya itu urusan dia. Tetapi saya urus adalah Jakarta. Di media sosial dihapusnya sejumlah nama mahasiswa penerima KJMU, Pak. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kenapa ada penghapusan ini, Pak? Sampai mahasiswa juga keberatan dan terkejut dengan aturan baru ini. Saya sering ke SMA. Saya sering beberapa kali komunikasi dengan beberapa mahasiswa. Simple. Teman-teman KJMU ya. Adik-adik kita yang mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Simple kalimatnya. Pak Gubernur, teman saya dapat KJMU juga. Ya nggak apa-apa kan, saya bilang. Tapi teman saya itu bawa kendaraan, mobil. Teman saya itu orang tuanya begini. Ini aduan langsung ke Pak Heru? Aduan. Teman saya ini rumahnya bagus. Yang benar, saya bilang gitu. Coba minta. Saya cek. Buka data dari kependudukan, ambil data-data KJMU, benar. Nah, saya kembalikan esensi itu ke awal. Kartu Jakarta Mahasiswa adalah bagi mahasiswa yang tidak mampu, bagi calon mahasiswa ya, bagi calon mahasiswa yang tidak mampu ingin meneruskan ke universitas. Dia ingin kuliah, ya kita berikan. Tapi bukan mahasiswa yang mampu kita berikan, kan kasihan ya enggak. Nah, jadi benar saya bilang, tidak menghapus, tapi kita perbaiki data. Baik. Pak Heru, ketika awal pembangunan hunian Kampung Susun Bayam diproyeksikan untuk warga Kampung Bayam. Tujuannya demikian gitu ya. Namun setelah rampung, warga Kampung Bayam justru tidak dapat menempati hunian Kampung Susun Bayam. Pak Heru malah berencana membangun rumah susun baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagai tempat hunian warga Kampung Bayam. Mengapa demikian, Pak? Bukannya Bapak tinggal kasihkan saja kuncinya kepada mereka? Toh memang awalnya dibangun untuk mereka. Saya cerita dulu. Zamannya Pak Suryadi Sudirja, area itu adalah beliaulah yang menyebut dan membebaskan lahan itu, namanya lahan BMW, bersih manusiawi wibawa. Zaman Pak Wiyogo, kurang lebih sekian hektar dari 14 pengembang. Zaman Pak Sutioso, dilakukan pemagaran
dan ada sebagian yang harus dirapikan. Zamannya Pak Fauzi Bowo, Pak Sutioso, menjelang masuk ke Pak Fauzi Bowo, Stadion Lebak Bulus untuk direncanakan saat itu untuk depo MRT. Belum jadi nih, Fauzi Bowo. Berlangsung. Maka pemerintah daerah punya hutang terhadap stadion, kan didemolis, dihapus. Masuk zaman Pak Joko Widodo. Pematangan tanah. Dan konsep dari Pak Wiyogo di situ adalah untuk stadion bertaraf internasional. Konsepnya itu dari zaman Pak Sutioso. Tadi Pak Fauzi Bowo, Pak Jokowi memagar, merapikan, dan melakukan pensertifikatan. Berlanjut ke Pak Gubernur Pak Ahok, berlanjut ke Pak Gubernur Anies Baswedan. Beliau yang membangun gedung JIS itu. Saya terima kasih. DKI sudah tidak ada hutang membangun stadion. Dan saya berterima kasih. Inilah contoh namanya pemimpin berkelanjutan. Jadi 6 pemimpin DKI, hari ini saya PJ Gubernur, meneruskan dan menyempurnakan. Ya, minta sama Pak Menteri PUPR, rapikan jalur, saya perbaiki jalur tembus sampai ke tol, sekarang sudah masuk. Pak Basuki bikin jalur tambahan untuk orang dari parkir. Konsepnya adalah untuk stadion bertaraf internasional. Kalau stadion bertaraf internasional, ada persyaratan-persyaratan khusus. Harus dipenuhi. Tadi masuk ke Kampung Bayam. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana. Itu urusannya Jakpro. Tapi saya sebagai PJ Gubernur memberikan terbaik kepada warga Kampung Bayam. Keributan kemelut ini antara Jakpro, saya tengahi. Dengan silakan Anda sementara waktu di Nagrag. Rumah susun Nagrag. Kamarnya 2, kamar tamu 1, dapur. Saya berikan kebijakan 6 bulan gratis. Supaya apa? Anak-anaknya itu bisa kita rawat. Orang tuanya itu bisa ada di sana hidup dengan baik. Solusi itu disambut baik. Saya sampaikan. Ada banyak yang di keluarga kamu menerima, ada 36. Tapi yang nggak mau kan saya nggak bisa paksa. Oke. Zamannya Pak Anies, beliau baik, memberikan, ya sekali lagi ya, zaman Pak Anies gubernur, beliau baik, memperhatikan juga. Memberikan uang ganti, ada yang 300 juta, ada yang 200 juta, ada yang 150 juta. Seharusnya ketika ini sudah diberikan 300 juta, mereka harus bisa mencari diri sendiri, menempatkan tempat yang bagus dong. Konon nih katanya, saya nggak ikut-ikut masa di dalam situ ya. Ya katanya nggak mungkin dong di dalam situ. Konon katanya Jakpro itu rumah susun itu adalah untuk mes bagi pekerja dan petugas di sana. Maka diberikanlah tadi uang penggantian. Saya untung nggak rugi apa saya nggak ngerti. Tapi kan udah ada daftarnya. Ada yang 300 juta, ada yang 200 juta. Tapi saya memberikan sekali lagi Nagrag. Saya tambahkan lagi kebijakan, ya sudah, kalau di Nagrag jauh, saya akan bangunan rusun itu di Yosudarso. Yang di 2025 akan dibangun. Dan tidak untuk warga Kampung Bayam saja. Untuk warga semuanya di situ. Nanti yang membutuhkan. Kan lebih dekat. Ya kan? Nah ini, terus kok di framing saya bingung juga saya, ini siapa yang mulai framing kan gitu kan. Ya tapi saya niat baik kok. Silahkan ya ke Nagrag, kalau yang nggak mau Nagrag ya tunggu kan gitu kan. 2025 saya berikan yang terbaik di Yosudara yang supaya dekat. Tapi Pak Heru mengetahui tidak bahwa tarif di rumah susun Kampung Bayam dikatakan jauh lebih mahal dibandingkan dengan rusun-rusun yang lain. Gini loh, ya saya itu urusan kebijakan PT yang saya tidak bisa intervensi. Ya, itu kan dia bisnis Jakpro, memang BMD-nya DKI Jakarta. Tetapi di dalam
good government-nya di dalam bisnisnya kan harus menjaga rambu-rambu. Ya, jangan sampai memberatkan masyarakat Ya, itu jangan sendiri. merambu-rambu. Saya nggak mau intervensi. Kan dia harus usaha, ya kan. Kalau 1,7 ya saya nggak ikut-ikut. Dengan dengar seperti itu, tadi kembali lagi saya Tawarkan solusinya. solusinya semua. Kita komunikasi. Itu sama ya Pak? 6 bulan digratiskan semua? Iya. Gini loh, kalau dia sudah di rusun yang memang untuk tempat tinggal, kan di situ ada puskesmas, di situ ada PAUD, di situ ada transportasinya bagus, dinas kesehatan kami bisa berkala mengecek, kan gitu kan. Kalau yang di Kampung Bayam itu kan, yang di rumah susun, yang katanya konon, itu kan hanya berapa sih? Itu kan rumah susunnya sedikit. Yang namanya rumah susun kan harus punya fasilitas yang cukup baik kan, kira-kira seperti itu. Pak Heru ingin membangun pulau sampah di Laut Jakarta, memodifikasi sumur resapan yang dibuat pemimpin Jakarta sebelumnya. Bicara soal hal yang kontroversial. Jadi beberapa memang statementnya Pak Heru tuh kontroversial di media begitu ya. Salah satunya adalah memodifikasi sumur resapan yang dibuat pemimpin Jakarta sebelumnya. Nah, ini mengapa sebetulnya dimodifikasi, tidak dilanjutkan saja? Apa pertimbangannya? Gini, pertama saya berkarir lama di Jakarta. Ya, tidak asing lagi dengan namanya apa tadi? Sumur resapan. Sumur resapan. Dulu ada namanya biopori. Setiap tanah sejengkal tanah, ada taman, kantor pemerintahan, itu harus ada biopori. Biopori itu skala kecil. Sekarang sumur resapan besar. Bagus, saya tidak pernah melarang. Sangat bagus itu. Tetapi penempatannya yang saya atur. Oke, kembali soal kontroversi lagi nih. Pak Heru di masa kepemimpinan Bapak seperti kembali membuka posko pengaduan fisik di Balai Kota. Padahal sudah ada aplikasi Jaki. Nah, untuk pengaduan masyarakat ini, kenapa akhirnya dibuka kembali, Pak? Gini, itu kan keinginan masyarakat. Jaki sudah bagus, kita perbaiki juga. Yang familiar dengan Jaki itu ya silakan pakai Jaki. Dengan penggunaan aplikasi. Udah bagus kok. Ya, pemimpin yang dulu membuat Jaki itu bagus. Yang saya temui kan kira-kira ada lansia lah yang datang. Ya simpel Pak. Masalah KJP, masalah bantuan sosial, dia bawa berkas. Ya kita layani. Mungkin di Jaki dia nggak bisa. Anaknya disuruh nggak mau. Cucunya disuruh nggak mau. Kan bisa aja banyak. Oke, nah tidak kalah kontroversialnya juga mengubah branding Kota Jakarta dari slogan Kota Kolaborasi menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Mengapa akhirnya Sukses Jakarta untuk Indonesia bukan lagi kolaborasi, Pak? Saya tidak pernah menghapus yang namanya kalimat Kota Kolaborasi. Saya tidak pernah mencabut SK Gubernur yang namanya Kota Kolaborasi. Biar tahu nih. Sukses Jakarta untuk Indonesia adalah slogan saya. Slogan boleh dong. Metro TV juga punya slogan. Slogan saya untuk memberi semangat kepada staf-staf saya, kepada kepala dinas pejabat. Ayo, sukses Jakarta itu bukan buat Jakarta, tapi sukses Jakarta itu untuk Indonesia. Kan ditiru. Jadi saya mengajak kepada seluruh pejabat dan karyawan ASN adalah untuk memberi semangat. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Oh kok Pak Heru datang PJ Gubernur merubah apa tuh tadi? Slogan. Ya mau pakai kota apa? Kolaborasi ya silakan aja. Tapi saya memberi semangat sukses Jakarta untuk Indonesia. Semangat baru gitu ya dengan hadirnya PJ Gubernur. Iya. Jadi sukses Jakartanya untuk kontribusi kepada Indonesia. Ahli tata kota menyebut jumlah penduduk Jakarta idealnya tidak lebih dari 7 juta. Tapi faktanya kita tahu pada 11, sensus 2023 ya Pak, tercatat 11,3 juta. Ya. Nah, ini bagaimana mengatasi kota yang sudah over capacity? Ya. Kalau saya belajar sejarah Jakarta, pemerintah Belanda membuat Jakarta ini, kota Jakarta ini beserta fasilitasnya pada saat planning yang dibuat oleh Belanda adalah hanya cukup
untuk kurang lebih 5 juta. Hanya cukup untuk 5 juta Bahkan penduduk. di bawah 7 juta. Sekarang kalau 7 juta tadi ahli tata kota, ya masih oke lah. Sejauhnya tidak lebih dari itu. Karena kalau seperti itu, pasti infrastrukturnya apapun sudah tidak cukup. Misalnya 11, sekian juta. Contoh perumahan, contoh tadi kemacetan, slam area dijamah oleh pihak-pihak yang ingin tinggal menetap, tapi area itu sebenarnya tidak boleh menjadi tempat tinggal. Nah, maka ini kejar-kejaran nih, kejar-kejaran dengan pemerintah daerah menata kawasan perumahan ditata, rumah susun dibangun, ini tetap pendatang urbanisasi tetap ada. Nah, kalau saya lihat urbanisasi di DKI Jakarta itu dari kota tertentu, saya tidak sebutkan kota tertentu, dan umur yang datang ke Jakarta itu antara 18 sampai 20 tahun, dan pendidikan yang paling banyak adalah SD dan SMP. Nah, kalau kita lihat lagi laki, perempuan, ada yang paling banyak perempuan. Nah, fenomena ini harus kami hitung, Pemda DKI harus hitung bagaimana tidak dilarang, tapi mempersiapkan, oke. Berarti yang datang itu adalah kebanyakan lulusan SMP, ya. SMA juga jarang ke SMP. Berarti apa yang kita siapin? Dilakukankah pembinaan, Pak? Iya. Pendampingan? Contohnya, berarti kita 2025, 2026 harus ada penguatan UMKM. Ya, biasanya dia berdagang kan, berarti harus ada penguatan UMKM. Ketika dia ada Jakarta, kita jaring dengan Dinas Tenaga Kerja, dijaring dengan UMKM, perlu dibina. Bagaimana dia berdagangnya, sehat apa tidak, maaf ya, tidak, yang sederhana tidak boleh buang sampah hasil dagangannya, UMKM kita atur supaya dia menyajikan yang sehat, kan seperti itu. Oke, Pak Heru, beralih kita bicara soal persoalan sampah di Jakarta. Pak Heru ingin membangun pulau sampah di Laut Jakarta. Dari mana ide ini muncul, Pak? Dan apa maksudnya pulau sampah ini agar mudah dipahami oleh masyarakat? Gini, yang pertama, mumpung ada reklamasi, ya kan? Saya cetuskan ide itu. Kalau ini nanti disetujui oleh kalangan masyarakat semuanya, pemerintah pusat, dan khususnya Kementerian Hidup, khususnya Kementerian KPKP, yang memang punya kewenangan untuk reklamasi. Darurat sampah itu bukan Jakarta aja. Semua kota-kota aglomerasi di Jakarta itu darurat sampah. Mau dibuang kemana? Nggak mungkin saya memperpanjang lagi atau memperbanyak lagi di Bekasi, Bantar Gebang. Konsep saya ini mau saya habiskan sampahnya terus. Terlebih di sana sudah menggundung sekali ya, Iya, Pak? kan kasihan juga. Ya. Lantas kami setiap tahun harus memberikan uang sosial lah, uang dampak sosial. Nah, kalau kita lihat lagi, Bekasi pesisir ya, Bekasi, Banten, Depok, Jakarta, itu mau taruh di mana? Maka ya sudah, Jakarta memberikan tempat untuk reklamasi pulau yang untuk nanti prosesinya tentunya secara teknologi ya. Jepang sudah ada, Korea ada, Singapura ada. Ya, tinggal 5 kilo atau 10 kilo ke depan ke laut, di sana bikin. Jadi tempat pembuangan akhirnya di pulau tersendiri? Bukan untuk Jakarta aja. Silahkan Bekasi. Ya kan, silahkan Depok. Silahkan Banten. Ya kan, mengurangi ini. Nggak mungkin kita semua membuat tempat penampungan sampah di darat lagi di mana pun sudah tidak mungkin. Jadi ini solusinya menurut Pak Heru? Ke depan, 100 tahun ke depan. Kan kita mikirin 100 tahun kota bertumbuh terus. Ya silahkan, mari kita bicara bersama-sama lingkungan hidup mengkajinya, ahli-ahli lingkungan hidup independen kaji. Luar negeri bisa, kenapa sih? Ambil aja yang dari Singapura, Korea, Jepang, silahkan. Kalau mau dikelola oleh kementerian pemerintah pusat, kelola aja. Kalau dibilang mencemar, ya jangan konsep itu sampai mencemarkan lingkungan dong. Buktinya Korea, Jepang
hampir semua negara maju bisa, kita kenapa nggak bisa, gitu kan? Oke, Pak Heru, pada bulan September yang lalu, sejumlah wilayah di Jakarta mengalami krisis air bersih, Pak, akibat penurunan kualitas air baku di instalasi pengolahan air. Apa yang dilakukan agar ini tidak terulang kembali? Gini, salah satu yang saya pikirkan ke depan, salah satu darurat ya, saya bilang, ada darurat banjir, darurat sampah tadi ya. Sekarang yang berikutnya adalah darurat penanganan air bersih. Ya, menyiapkan air bersih. Tadi penduduk 11,3 juta butuh air bersih. Kita harus cepat-cepatan dengan penurunan permukaan tanah supaya permukaan tanah tidak turun lebih cepat lagi, air bersih harus tetap jalan. Pamjaya bersama Pemda DKI sedang mempercepat semua proses bersama dengan Kementerian PUPR supaya sampai 2030 ya, sampai 35, ini semuanya selesai. Dimulai saat ini. Maka saya sekali lagi... Jadi tidak ada penggunaan lagi air tanah? Iya. Pada kesempatan saya minta mohon maaf kepada masyarakat jika ada proyek perpipaan pembangunan. Ini kita sedang berlangsung. Tadi pertanyaan Mbak lanjutan, jawabannya adalah kami membuat reservoir-reservoir di titik tertentu. Muara Baru di bawah area dekat rumah susun. Jadi reservoir itu saya minta kepada Dirutpam, tanah-tanah lahan milik Pemda DKI silahkan dibuat reservoir air. Tangki-tangki air di bawah tanah untuk mensuplai. Tinggal pasang booster aja, sampailah itu terdekat. Kamal Muara, Muara Baru, Cilincing. Nah, tadi terkait dengan debit air, yaitu maka ada namanya proyek Harian, proyek Jatiluhur. Nah, ini harus dipercepat oleh Kementerian PU. Dipercepat oleh Kementerian PU, sehingga prosesnya nanti secara cepat bisa memperbaiki kebutuhan air bersih yang ada. 2 bulan yang lalu ada yang mendeklarasikan, katanya sahabat Heru Budi Hartono untuk melaju di Pilkada Jakarta. Nah, Pak Heru sudah mempertimbangkan tidak? Pak Setioso, Pak Ahok ya, Pak Anies Baswedan. Mas Kaisang, skornya berapa? Oke, Pak Heru, dalam beberapa bulan ke depan di masa jabatan sebagai PJ Gubernur Jakarta akan segera berakhir. Apa yang akan dilakukan setelah tidak lagi menjabat sebagai PJ Gubernur? Saya sesuai dengan aturan berakhirnya PJ Gubernur 17 Oktober 2024. Tentunya saya akan kembali menjadi sepenuhnya Kepala Sekretariat Presiden. Kan saya pada jabatan, maksudnya jabatan inti saya kan Kepala Sekretariat Presiden. Dan sekarang pun masih juga Kasatpres? Masih. Kebetulan ditunjuk menjadi PJ Gubernur. Ya nanti kalau sudah tidak ditunjuk menjadi PJ Gubernur 17 Oktober 2024, diganti orang lain, diganti pejabat lain maksud saya saya kembali konsentrasi 100% sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Konsentrasi 100%. Tapi yang menarik gini Pak, 2 bulan yang lalu ada yang mendeklarasikan, katanya sahabat Heru Budi Hartono untuk melaju di Pilkada Jakarta. Nah, Pak Heru sudah mempertimbangkan tidak? Jadi ada dukungan gini, ini? Banyak sih dukungan itu ada, tetapi harus rasional lah. Saya PNS itu kan aturannya banyaklah tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kata Pak Mendagri 40 hari ya. 40 hari sebelumnya harus lepas jabatan PJ Gubernur. Tentunya kalau menjelang November nanti, dan saya statusnya masih sekian tahun menjadi ASN, tentunya harus mundur juga kan gitu. Tapi kan itu administratif Pak. Kalau Pak Heru sendiri tertarik tidak kalau ada tawaran menjadi cagup ataupun wagub? Oke. Ya kita lihat aja. Jawabannya adalah biarkanlah alam semesta yang menjawab. Tapi sahabat Heru Budi Hartono udah pernah ketemu belum Pak? Saya banyak sahabat, di Metro TV juga banyak sahabat. Sampai deklarasi loh Pak waktu itu. Oh ya saya terima kasih atas dukungan sahabat Heru Budi Hartono. Ya mudah-mudahan semuanya menjadi sahabat Heru Budi Hartono di Jakarta ini. Oke. Pak Heru,
Menurut Bapak sosok gubernur yang seperti apa idealnya untuk memimpin Jakarta nanti? Gini, ya saya titip di sini semua kandidat bagus. Membangun Jakarta penuh dengan tentunya kompleksitas. Tetapi yang harus dipikirkan adalah awal dari sebuah program dibuat, lihat kemampuan APBD DKI Jakarta 5-6 tahun ke depan. Ya, lihat APBD kemampuan Jakarta. Lantas memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang tidak mengganggu pembangunan infrastruktur, sarana prasarana merawat segala macam. Yang ketiga tentunya semua kandidat gubernur mempunyai hati yang sama, hati yang baik adalah murni membangun Jakarta dan masyarakatnya. Ya. Sehingga ketulusan itu bisa terlihat. Baik, jadi kembali pada niat baiknya begitu ya Pak untuk memimpin Jakarta. Nah Pak Heru, tadi kita sudah bicara yang berat-berat gitu ya, mulai dari yang tantangan Jakarta, kontroversial ya Pak Heru. Nah sekarang kita pengen bermain games Pak. Gamesnya adalah Bapak silahkan tebak foto dari tokoh yang akan saya tunjukkan. Dia ini siapa dan berikan skor Pak. 1 sampai dengan 10. 10 itu yang paling baik ya Pak ya. 1 sampai dengan 10. Hasilnya kontroversi lagi ya. Dan berikan alasannya kenapa. Oke, siap ya Pak Heru. Skornya berapa? Pak Setioso. Skornya? Ini 1 sampai 10 yang bagus. 1 sampai 10. Saya rasa beliau 9. Oke. Kita lihat lagi yang kedua. Iya, Pak Ahok ya. Pak Ahok. Skornya berapa? Skornya 9. 9 juga. Sama dengan Pak Sutioso. Alasannya kenapa nih? Oh, nanti alasannya nanti saya kasih tahu. Oh, kenapa nanti? Kan nanti baru Kita milih penasaran lagi. nih, Pak. Oke. Ditampung dulu ya, Pak, berarti alasannya ya. Nah, yang selanjutnya? Skornya 9. Skornya 9. Siapa ini, Pak? Pak Anies Pak Baswedan. Anies Baswedan. Alasannya? Jadi, saya memilih Pak Setioso nilai 9. Karena beliau memimpin salah satunya program yang terbaik. Mungkin banyak program yang terbaik. Transjakarta, ide dari beliau. Monas. Mengamankan Monas sampai sekarang kita bisa menikmati. Dan seterusnya. Saya sampai sekarang bisa cukup baik komunikasi dengan Pak Setioso. Banyak-banyak lagi program yang zaman beliau. Dan beliau adalah orang yang terbaik pada zamannya. Oke, lanjut. Pak Ahok. Pak Ahok. Pak Ahok kenapa 9? Beliaulah yang menetapkan lanjutan program dari Pak Jokowi. Ya, lanjutan dari program Pak Jokowi. KJP. Lantas bansos, bantuan pangan. Saya ingat tuh, bantuan pangan zamannya Pak Ahok, saya kepala BPKD, anggarannya kurang lebih pertama kali 300 miliar. Program itu zaman Pak Jokowi sih. Pak Jokowi jadi presiden, beliau melanjutkan. Ini adalah landasan memberikan perhatian kepada anak-anak supaya bisa mendapatkan kehidupan yang sama, mendapatkan pendidikan yang sama, KJP, dan seterusnya. Maka nilainya 9. Terus apa lagi? Kemudian Pak Anies. Pak Anies Baswedan. Beliaulah yang membangun kelanjutan tadi yang saya ngomong, JIS. Ya kan? Alhamdulillah beliau yang bangun. Jadi nggak ada utang. Coba kalau saya jadi PJ Gubernur, dituntut banyak orang dan Kementerian Olahraga, Pak Heru bangun ya, JIS ya. Nggak cukup waktu. Hutang Jakarta dibayar tunai, hutangnya stadion milik masyarakat yang diminati oleh masyarakat JIS. Ya, beliau bangun zaman beliau. Oke. Bahkan akan jadi tuan rumahnya Persija juga begitu ya Pak? Akan menjadi rumah base camp-nya Persija? Ya. Nah, dan banyak ide-ide yang lain beliau meneruskan KJP, KJMU, meneruskan bansos. Oke. Cuma sayang kok, foto saya nggak ada di sini. Kalau Bapak kan nggak perlu ditebak jadi sendiri. akhirnya adalah kalimatnya adalah pemimpin-pemimpin DKI itu adalah terbaik di masanya. Tidak bisa Pak Anies ini disandingkan dengan Pak Setioso. Beda. Pak Setioso kan ditunjuk oleh Presiden. Pak Anies kan dipilih oleh masyarakat.
Kira-kira Jadi gitu. 3 gubernur skornya sama, 9. Oke. Satunya buat saya lah. Selanjutnya, satunya buat Bapak. Oke. Selanjutnya, siapa ini Pak? Mas Kaisang. Mas Kaisang. Skornya berapa? Ya beliau kan skor ini kan skor gubernur ya. Iya, bebas. Oh bebas. Kalau tadi kan memang karena mantan gubernur Jakarta. Kalau Mas Kaisang boleh bebas. Karena ya. Yang nampaknya mantan- juga akan mencalonkan Iya, diri iya, sebagai iya. Jadi gini, saya rasa cagup atau skornya cawagup. juga 9. Kenapa 9? Ini Pak Heru cari aman apa gimana nih skornya sama semua? Kan ditanya terserah saya dong nilainya gimana. Kecuali ada nggak ada rambu-rambu kan, Metro TV tidak bisa nggak ngasih rambu-rambu, ya udah Oke. saya gini. Jadi reasonnya apa Pak? Ya ketua partai, mewakili anak muda, pintar, semua kalangan ditemenin, dan selalu senyum, dan ada guyonan-guyonan yang terbarukan gitu ya. Saat ketemu Kaisang ada guyonan. Baik, terima kasih Pak Sama-sama. Heru sudah bermain games bersama kita. Sebagai penutup perbincangan kita juga Pak Heru, apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh warga Jakarta dan harapannya di hari ulang tahun Jakarta ke-497 ini? Saya simpel aja ya sebenarnya. Cita-cita saya dalam waktu dekat ini, yang gampang kita laksanakan, Jakarta bersih. Ya. Maka dari itu seluruh masyarakat yang datang ke Jakarta hanya sejam 2 jam, jagalah kebersihan. Yang berikutnya, segala lapisan, masyarakat siapapun, profesinya apapun, jagalah Jakarta. Supaya Jakarta itu bisa ditinggali dengan nyaman, kita bekerja dengan nyaman, dan saya sebagai PJ Gubernur dan jajaran DKI Jakarta bisa menjual kota Jakarta itu menjadi kota yang global. Kota global. Sehingga investasi jalan, kriminalitas menurun, anak-anak bisa sekolah dengan baik, ibu-ibu bisa tentram berdagang, berjualan, kita bisa tentram tinggal di sini. Yang tadi saya sampaikan, program dan seterusnya, bisa dieksekusi dengan tentunya dukungan dari masyarakat. Baik. Terima kasih Sama-sama, PJ Mbak. Gubernur Jakarta, Terima Bapak kasih. Heru Budi Hartono atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kota Selamat ulang Jakarta tahun. ke-497. Dan pemirsa, saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atensi Anda dalam special interview. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.